Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Danudeta Rusminat Maranatha dengan NIM 19406244004. Pada hari ini saya akan memaparkan hasil review buku yang berjudul Engineers of Happy Land, Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni. Buku ini ditulis oleh Rudolf Mrazek dalam bahasa Inggris dan telah diterjemahkan oleh Himojo. Buku ini diterbitkan pada tahun 2006 oleh Yayasan Ober Indonesia di Kota Jakarta. Buku Engineers of Happy Land ini berjumlah 442 halaman dengan nomor ISBN 97946159443. Sekilas tentang penulis, Rudolf Mrazek adalah seorang profesor sejarah di University of Michigan dan penulis Engineers of Happy Land, Technology and Nationalism in a Colony. Juga penulis Tan Malaka, A Political Personality Structure of Experience, Bali The Split Gate to Heaven, dan Cahrir Politik and Exile in Indonesia. Buku karya Rudolf Mrazek ini dengan judul Engineers of Happy Land secara umum membahas mengenai modernisasi pada masyarakat di koloni Hindia Belanda atau Indonesia. Nah, Rudolf Mrazek yang hendak membahas teknologi pun rupanya banyak terfokus pada budaya masyarakat, meski di beberapa bab pada buku Mrazek ini menganalisis peran masyarakat pribumi dalam berpartisipasi terhadap modernisasi tanah koloni. Terdapat hal menarik dalam buku ini, diantaranya mulai terlihat pada bab pertama. Pada bab pertama, Mrazek membahas mengenai proyek pembuatan jalan raya di periode 1808 hingga 1818 dan menjadi salah satu proyek besar pemerintah kolonial Belanda. Nah, selain proyek pembangunan jalan raya, terdapat proyek besar lainnya yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, proyek besar ini yaitu pembuatan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah, hasil proyek ini pun mendapat julukan Jawa Berkalung Besi. Nah, menurut Mrazek sendiri, pembangunan proyek-proyek tersebut tuh terbilang lancar meski mengeluarkan biaya yang tidak sedikit tentunya. Nah, hal ini bisa menjadi fakta sejarah, yaitu para pekerja proyek yang mayoritas buruh Jawa ternyata mendapat upah besar berupa beras dan garam. Nah, hal ini juga diperkuat dengan data keuangan Belanda yang mencatat pengeluaran pada setiap proyek. Nah, dari proyek tersebut menimbulkan kepercayaan diri dari beberapa masyarakat pribumi dan nantinya tuh membentuk rasa nasionalisme. Nah, setelah membahas mengenai modernisasi di tanah kolonial dengan berbagai macam proyeknya, pada bab kedua, Mrazek membahas mengenai analisis fenomena sosial. Nah, fenomena sosial ini tuh berupa perkembangan populasi di tanah koloni yang menyebabkan kepadatan pemukiman penduduk. Nah, kepadatan pemukiman penduduk ini menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah kolonial Belanda tentunya. Nah, tetapi ada hal yang menarik dari permasalahan ini, yaitu munculnya sebuah inovasi dengan membuat bangunan yang dapat berpindah-pindah. Nah, sehingga pada saat itu muncul sebuah rumah atau bangunan di atas roda yang terinspirasi dari kegemaran penduduk yang suka berpindah-pindah. Nah, Mrazek menyebut inovasi tersebut masuk ke dalam zaman Wagu atau bahasa asingnya itu disebut dengan Hellenic Age. Nah, hal menarik lainnya pada buku Rudolf Mrazek ini dapat dilihat pada bab kelima. Nah, bab kelima ini Mrazek menganalisis serta membahas tentang teknologi komunikasi. Nah, tentunya teknologi yang dimaksud ini seperti komunikasi kabel dan nirkabel. Nah, dijelaskan juga oleh Mrazek jika pada saat itu komunikasi suara yang ditransmisikan tuh ke suatu tempat kerap mendapat kendala. Nah, kendala ini tuh berupa isi pesan yang terganggu oleh suara-suara asing akibat hiruk-pikuk perkotaan. Di sisi lain, hadirnya teknologi komunikasi di tanah koloni Belanda atau Indonesia ini membuat dunia ini menjadi kecil. Nah, mengapa? Karena orang hendak mengirim kabar itu tidak perlu menunggu hingga berbulan-bulan lamanya. Nah, kemudian di penghujung bab kelima, Mrazek menulis jika maksud dari judul babnya ini tuh memiliki arti. Nah, arti yang dimaksud ialah berupa pemuda yang ahli dalam mekanisme radio atau memiliki keahlian sebagai teknisi radio, maka di suatu hari dapat menyebarkan suaranya ke dunia internasional tentang semangat nasionalisme di Indonesia. Nah, untuk kelebihan buku,
Kelebihan yang saya temukan pada buku karya Mrazek ini yaitu pada pembahasan yang tidak terfokus pada perubahan modernisasi masyarakat di tanah jajahannya. Nah, dan Mrazek juga menulis buku mengenai referensi sudut pandang nasionalisme di Indonesia sehingga dapat menghindari pemikiran subjektif dari si penulis tentunya. Nah, di sisi lain, Mrazek juga menggunakan berbagai surat kabar atau majalah yang meliputi tentang kejadian pada masa dekade terakhir pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Nah, hal ini bisa dilihat pada pembahasan tokoh seperti Pemuda Antanantoer dan beberapa ilustrasi foto yang Mrazek dapatkan dari surat kabar atau majalah. Nah, kelebihan lain yang ditemukan di buku ini terdapat pada informasi yang disampaikan oleh penulis yaitu Rudolf Mrazek yang ingin menyampaikan secara detail mengenai kehidupan masyarakat di tanah jajahan yang harus berhadapan dengan perubahan modernisasi terhadap budayanya. Nah, kekurangan dari buku ini menurut saya terletak pada bahasa saja. Nah, mengingat bahasa yang digunakan dalam buku ini tuh menggunakan bahasa Inggris dan perlu diterjemahkan, maka hasil penafsirannya pun tentunya akan berbeda dari aslinya. Nah, sehingga buku ini tuh bisa efektif dibaca bagi pembaca yang sudah menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar. Meski dari segi pembahasan buku ini tuh informatif, tetapi penggunaan gaya bahasa yang digunakan tuh masih terlalu tinggi. Hal ini menyebabkan para pembaca itu tidak bisa hanya membaca satu kali saja untuk mengetahui apa sih pesan yang hendak disampaikan penulis yaitu Rudolf Mrazek melalui bukunya tersebut. Nah, untuk penilaian buku ini, penilaian saya untuk buku Engineers of Happy Land, perkembangan teknologi dan nasionalisme di sebuah koloni ini bagus karena karya Mrazek ini menurut saya cukup berbeda dengan buku-buku sejarah lainnya. Nah, hal yang menyebabkan bagus dan berbeda ini terletak pada pendekatan yang dilakukan oleh Mrazek dalam menganalisis dan membahas tentang teknologi dan nasionalisme di Indonesia, di mana pembahasan Mrazek ini tuh menggunakan metode yang pas, sehingga kemungkinan terjadinya bias sejarah pun kecil atau sedikit. Nah, selanjutnya buku ini saya rekomendasikan bagi pembaca yang ingin mencari sumber sejarah untuk penelitian mengenai perkembangan teknologi, modernisasi, serta perubahan budaya di Indonesia pada masa dekade terakhir pemerintahan kolonial Belanda. Nah, demikian pemaparan hasil review buku Engineers of Happy Land. Apabila terdapat salah kata atau perbuatan atau tindakan, saya mohon maaf. Jika terdapat saran atau masukan yang membangun serta pertanyaan mengenai buku ini, bisa langsung di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.